nasta'in ala umri dunia wal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita baca kitab ini, saya ingin baca suratul Fatihah kepada guru-guru saya yang saya banyak belajar kitab ini dulu. Ya, dulu saya baca kitab ini bolak-balik aja nih. Ya. Ada hatam ngaji lagi, hatam ngaji lagi. Walaupun kecil, kita jangan pernah menghina kitab yang kecil. Ya. Kitab yang kecil adalah ilmu. Ya, siapa yang menghina berarti bukan ahli ilmu. Ya. Kita bacakan Fatihah buat guru-guru saya yang saya banyak nanti kepada beliau semua. Mudah-mudahan yang telah meninggal Allah jadikan gurunya Allah yang diajarkan. Masih hidup Allah jadikan ilmunya bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'ahi wa bihi fi darinya amin. Ya, kita baca matan Safinatun Najah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah Tuhan semesta sekalian alam. Wa bihi nasta'inu, dan dengannya lah kami minta pertolongan ala umri dunia wa din, atas segala perkara dunia dan agama. Jadi kalau kita kepengen sukses, minta tolongnya kepada Allah. Enggak ada yang kepada yang lain, enggak. Hanya kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah dalam segala hal, baik dunia maupun akhirat. Wassallallahu wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, kepada pemimpin kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya. Jadi nabi itu nabi terakhir, nggak ada lagi nabi setelahnya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi setelahnya, wajib dustakan. Dan juga kepada keluarganya, wa alihi, keluarganya yang benar-benar keluarga Nabi. Ada keluarga sebab, ada keluarga nasab. Wasahbihi, dan kepada sahabatnya ajma'in sekalian. Sahabat Nabi, orang yang berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebentar, walaupun buta, dia beriman kepada Nabi. Itu sahabat Nabi walaupun masih kecil. Ajma'in sekaliannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya.
tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan Allah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi kita ini selalu dihantui dengan kemaksiatan, diliputi dengan kemaksiatan, maka kita harus wajib minta tolong kepada Allah biar dijauhin maksiat. Jangan kelas kita Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, beliau sekelas beliau aja masih diuji. Dikatakan Tuhan saya diuji, ya, digodain sama setan, katanya Tuhan saya udah enggak, ya, udah enggak berlaku syariat karena udah jadi wali, udah enggak sembahyang lagi. Oh, ini setan. Akhirnya Tuhan saya ambil batu ditimpa. Jadi kita hati-hati. Dia udah jadi wali, udah nggak kewajiban sembahyang ditimpa. Bagaimana kita? Jadi hati-hati. Kita ini selalu digodain setan. Kita ini lengah, setan nggak pernah lengah sama kita. Jadi tidak ada perintah pertolongan kecuali kepada Allah. Jangan sampai itu begitu, ya. Faslun, ini satu pasal arkanul Islam, yang rukun-rukun Islam khamsatun, ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan menunaikan sholat, mendirikan sholat, mendirikan sholat. Jadi orang Islam itu harus wajib mendirikan sholat. Cuma jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita, bukan kewajiban kita. Jangan jadikan kewajiban kita, walaupun itu wajib, tapi jadikan kebutuhan kita. Kalau kita butuh, maka kita yang mengejar, kita yang butuh. Kalau kewajiban kita masih dipaksa kita, sembahyang, masih kepaksa. Jangan kayak begitu. Sembahyang kebutuhan kita. Wa ita'u zakati, dan menunaikan zakat, rukun Islam. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji orang yang mampu berjalan kepadanya. Faslun, ini satu pasal arkanul imani, rukun iman sittatun, ada 6. Rukun iman ada 6. Iya. Walaupun nanti iman itu, ya, ada martabatnya. Ada imanu taklidin, diikut-ikutan aja. Ada imanu ilmin, ya, iman secara ilmu, mengetahui dia ikut dan dia tahu, mengetahui akidah dengan segala dalil-dalilnya. Yang ketiga ada namanya imanu iyanin, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merasakan hadirnya Allah, muraqabah hatinya hadirnya Allah.
Yang keempat ada namanya imanu haqqin, iman yang benar-benar beriman, yaitu dia melihat Allah di hatinya. Ini yang disebut dengan perkataan orang arif, ya. Dikatakan al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Orang arif itu melihat Tuhannya pada segala sesuatu. Ini namanya maqam musyahadah, namanya hakul yakin. Yang kelima ada namanya imanu hakikatin. Ini orang ini udah fana kepada Allah, ya, mabuk dengan cintanya, maka tidak ada yang dia saksikan kecuali Allah. Dia seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Orang tenggelam dalam lautan, dia melek air, dia melek air. Ya. Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Yang pertama, ya, iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, maka jangan sampai ada ragu. Makanya ulama Allah mengatakan, siapa yang meninggalkan 4 kalimat sempurna imannya. Apa tuh? Aina, jangan tanya aina. Kaifa, jangan tanya kaifa, kaifa Allah, bagaimana Allah. Mata, kapan Allah, jangan tanya begitu. Kam, berapa Allah, jangan pernah tanya itu, ya. Jadi ditinggalkan kalimat-kalimat itu sempurna imannya. Tapi kalau ada yang nanya, ya kita jawab, ya. Di mana Allah, mau itu, ada berapa Allah, ada yang nanya gitu. Di mana Allah, ada yang nanya juga. Jawabnya laisa kamis, laisa bimakanin, tidak Allah di tempat, tidak Allah berlalu zaman, berlalu tempat. Bagaimana Allah? Jawabnya laisa kamislihi, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Berapa Allah? Allah, mata Allah, ya, apa? Kapan Allah berada? Itu mata. Kapan Allah adanya? Ya, maka kita katakan awalun bilam tidain wa akhirun bilam tidain. Allah itu pertama tanpa permulaan, Allah akhir tanpa akhir. Ada orang mengatakan kamilah, berapa Allah? Jawaban kita adalah wahidun. Qul huwallahu ahad. Kemudian wa malaikati, dan kepada malaikat-malaikatnya. Iya, jadi percaya bahwasanya ada yang namanya malaikat. Jadi kita meyakini bahwasanya malaikat itu adalah ada, diciptakan Allah. Itu ajsamun nuraniyatun, jisim-jisim yang sifatnya cahaya. Jadi karena diciptakan dari cahaya yang lembut. Ya, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci, apalagi enggak ada bapak, enggak ada ibu. Mereka itu benar pada apa yang mereka katakan, enggak ada yang dusta, enggak ada. Malaikat itu enggak makan, enggak minum malaikat. Tidak nikah malaikat, enggak beranak, enggak diperanakin, tidak tidur malaikat. Amalnya enggak ditulis karena mereka yang menulis. Amalnya enggak dihisab karena mereka nanti yang petugas menghisab. Amalnya enggak ditimbang karena enggak ada keburukannya. Kerjanya ibadah aja. Wa kutubi, dan kitab-kitabnya, percaya dengan kitab-kitab, Rasul dan Rasul-Rasulnya.
wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi nanti ada yang namanya hari akhir. Enggak ada lagi kecuali hari tinggal itu aja, hari kiamat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini nih beratnya. Dan percaya dengan takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, dijadiin ya rukun iman. Kenapa ini berat? Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah telah menciptakan kebaikan, keburukan sebelum diciptakan makhluk ini. Jadi seluruh makhluk itu dengan qada dan qadar Allah. Maka kita harus terima. Ya. Cuma adabnya yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Man asabaka min asanatin faminallah. Suatu kebaikan yang kita dapati dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Suatu keburukan yang menimpa kepada kita itu dari diri kita. Itu namanya apa? Adabnya begitu. Ya. Ya. Hakikatnya kullu min indillah. Katakan seluruhnya itu dari sisi Allah. Ini hakikatnya nih. Adabnya begitu tadi. Yang buruk dari kita, yang baik dari Allah. Adabnya begitu. Hakikatnya kullu min indillah. Itu qadar, takdir baik, takdir buruk. Kadang kan kita kesel, udah kentut, kentut lagi. Harusnya alhamdulillah. Coba kalau nggak kentut-kentut, sakit nggak? Sakit, berobat nggak? Berobat. Kita ini kadang begitu, nggak pandai terima kasih. Kebaikan dibalas dengan keburukan, air susu dibalas dengan air tuba. Jangan begitu ya. Jadi Allah tuh maha baik. Kita bodoh, nggak pinter. Biasanya orang kalau begitu tawadunya gampang nggak? Gampang. Pinter dikit sombong. Nah, jadi kita bersyukur aja sama Allah. Dikasih kayak begini, alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Makna la ilaha illallah.